Buat saya yang jadi sumber masalah saat ini adalah menguatnya gagasan bahwa Islam memang memerintahkan umatnya untuk memerangi kaum kafir agar Islam terselamatkan. Video ini hanya Untuk membantah bahwa tidak ada hubungan antara Islam dengan aksi bom bunuh diri di Makassar. Hubungannya terang benderang. Terorisme ini. Anwar Abbas berargumen bahwa yang harus dipersoalkan adalah si pelakunya yang memang beragama Islam tapi bukan agamanya. Terus terang, saya beda pendapat. Isunya sangat sensitif. Apakah Islam menyebabkan terorisme? Anwar dan Haikal bilang yang salah adalah oknum dan bukan ajaran Islam sendiri. Saya berbeda pendapat. Muslim dan saya tidak percaya agama saya itu mengajarkan saya untuk membunuhi orang yang berbeda pendapat dengan saya. Namun saya tidak bisa mengingkari ada orang-orang Islam lain yang memang percaya bahwa wajib hukumnya untuk memerangi kaum kafir. Dan kaum kafir itu berarti mereka yang menentang hukum Allah. Dan menentang hukum Allah itu berarti menolak keyakinan kelompok itu tentang hukum Allah. Keyakinan semacam itu ada di kepala banyak muslim, bukan cuma 1-2 orang. ISIS adalah contoh dari kelompok orang-orang semacam itu. Begitu juga dengan gerombolan orang yang menyerang kaum Ahmadiyah dan membakar rumah ibadat dan tempat tinggal mereka serta membunuhi mereka. Keyakinan semacam itu pula yang saya yakini ada di kepala sepasang pengantin baru yang memilih meledakkan tubuh mereka di depan gereja Makassar. Mereka yang percaya dengan gagasan-gagasan radikal itu tidak bisa dengan mudah dianggap sekedar oknum. Mereka yang radikal itu menjadi radikal karena mereka percaya Islam itu memang gagasan radikal. Jadi kita harus mulai dengan satu pengakuan dulu. Islam itu tidak tunggal. Ada ribuan pemahaman mengenai Islam di sepanjang sejarah Islam yang tersebar di seluruh dunia. Mana yang paling benar? Sebagai manusia biasa yang jauh dari sempurna, kita harus mengatakan, kita nggak tahu. Kalau Islam itu memang datang dari Allah, ya hanya Allah lah yang bisa tahu mana sebenarnya Islam yang paling benar. Dan setelah mengatakan itu pun, kita juga mengakui bahwa jangan-jangan memang tidak ada satu Islam yang benar. Jangan-jangan keragaman itu adalah hal yang memang diakui Allah. Sebagaimana juga dengan agama. Manakah agama yang paling benar? Kita nggak tahu. Jangan-jangan jalan menuju surga itu bukan satu, tapi banyak. Jangan-jangan memang Allah, Tuhanlah yang menciptakan beragam agama. Karena itu kita sebagai manusia tidak pernah bisa mengklaim ada agama yang lebih benar dari yang lain. Atau ada satu versi Islam yang lebih benar dari yang lain. Islam tidak tunggal, agama tidak tunggal. Kalau kita bisa bersepakat di situ, maka kita mungkin juga bisa bersepakat bahwa memang ada versi Islam yang memerintahkan umat untuk membunuhi orang Kristen. Dan ada pula versi Islam yang memerintahkan umat untuk bersahabat, bersaudara, dan berkeluarga dengan orang Kristen. Jadi semua kembali kepada cara kita berpikir. Islam bukanlah makhluk, bukanlah benda. Islam adalah gagasan, adalah ide, adalah ideologi, adalah wacana. Maka pertarungan yang kita hadapi sekarang adalah pertarungan ide. Ya, tidak ada ajaran dalam Islam berisi perintah untuk melakukan aksi teror, apalagi teror bunuh diri. Tapi dalam Islam jelas ada perintah untuk memerangi kaum kafir, musuh-musuh Islam. Ada banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menyatakan bahwa umat Islam seharusnya tidak berdiam diri ketika menyaksikan kezaliman musuh-musuh Allah. Memerangi musuh Allah adalah kewajiban. Bahkan Islam memang mengajarkan umat untuk tidak ragu berjuang dengan mengorbankan nyawa. Karena para pejuang Islam itu akan masuk surga ketika mati di jalan Allah. Dan disitulah akar persoalannya. Para pelaku bom bunuh diri percaya bahwa mereka sedang menjalankan misi suci, menegakkan perintah Allah. Para pelaku bom bunuh diri itu tidak melihat tindakannya sebagai aksi bunuh diri. Mereka tahu bahwa bunuh diri itu haram. Jadi kalau mereka melakukannya, mereka mempersepsikan diri mereka sebagai sedang berperang melawan musuh Allah. Ketika mereka meledakkan bom di tubuhnya, yang ada di kepala mereka bukanlah apa yang diakibatkan bom terhadap diri mereka. Yang ada di kepala mereka adalah
apa yang akan terjadi pada orang-orang yang seharusnya juga mati gara-gara bom mereka. Aksi bom tersebut mereka persepsikan sebagai aksi heroik menantang peluru lawan. Buat mereka ini sama saja dengan para pejuang yang hanya bersenjatakan senapan lokal menghadapi tank-tank modern yang setiap saat bisa meluluh lantakkan mereka. Mereka tahu mereka akan mati, tapi yang terpenting kematian mereka akan menyumbang bagi kemenangan yang mereka perjuangkan. Bagi mereka, para jemaat gereja yang jadi target sasaran adalah bagian dari kekuatan zalim yang harus mereka habisi. Membunuhi jemaat gereja akan membawa mereka ke surga. Karena itu yang terpenting buat kita adalah memahami mengapa mereka merasa harus mati. Apa medan peperangan yang mereka bayangkan bahwa mereka berada. Karena itulah kita harus bersedia untuk bicara tentang agama itu sendiri, bukan cuma soal orang-orang. Kalau kita menganggap terorisme atau kekerasan atas nama agama ini adalah sekedar perilaku orang-orang tertentu, maka pusat perhatian kita hanyalah pada orang. Seolah mereka yang radikal itu memiliki sesuatu, mungkin penyakit kejiwaan dalam diri mereka yang menyebabkan mereka berbeda dengan kebanyakan orang normal lainnya yang bisa dengan tega melakukan tindakan kekerasan yang bahkan sampai mengorbankan nyawa. Jadi sumber masalah ada pada orang. Kalau begitu, kalau orang-orang itu ditangkap, dipenjara, dibubarkan organisasinya, dibersihkan otaknya, persoalan selesai. Itu yang saya tidak setujui. Orang memang perlu ditindak tegas, tapi yang terpenting adalah memerangi gagasan yang membentuk orang-orang radikal itu. Buat saya yang jadi sumber masalah saat ini adalah menguatnya gagasan bahwa Islam memang memerintahkan umatnya untuk memerangi kaum kafir agar Islam terselamatkan. Kalau Anda belajar Islam, Anda akan tahu bahwa ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi itu bisa dimanfaatkan untuk kebaikan, tapi juga untuk kejahatan. Semua bergantung pada bagaimana rangkaian ayat dan ucapan dan tindakan Nabi itu di-frame dalam wacana tertentu. Ingat kasus Ahok pada 2016? Hanya karena satu ayat Al-Quran, ratusan ribu orang turun ke jalan untuk mengatakan Ahok harus diturunkan, dipenjarakan, atau bahkan dibunuh. Begitu juga pemerkosaan brutal yang dilakukan prajurit ISIS terjadi karena mereka menggunakan ayat Al-Quran yang membenarkan pasukan Islam meniduri perempuan-perempuan tawanan perang. Dalam kasus bom bunuh diri di Makassar, para pelaku melakukannya karena percaya bahwa umat Islam memang harus melawan kezaliman musuh-musuh Islam kalau perlu dengan mengorbankan nyawa. Yang saya mau bilang dengan contoh-contoh ini adalah ajaran Islam jelas berperan dalam rangkaian kejahatan kemanusiaan ini. Memang bukan ajaran Islam sebagaimana yang diyakini saya, atau mungkin Haikal Hasan, atau Anwar Abbas, atau Benny Mamoto. Tapi ajaran Islam yang terus disebarkan, dikembangkan, ditanamkan oleh kalangan yang memang percaya bahwa Islam sesungguhnya memang memerintahkan umat Islam untuk menegakkan jalan Allah dengan memerangi musuh-musuh Islam termasuk umat Kristen. Wacana Islam itulah yang harus dilawan, ditolak, dibasmi. Hanya kalau kita bersedia jujur mengatakan bahwa dalam Islam memang ada ajaran-ajaran yang bisa ditafsirkan dengan cara ekstrim semacam itu, kita bisa memerangi terorisme. Tanpa mengakui kenyataan pahit itu, kita tidak akan pernah bisa memerangi terorisme, ekstremisme. Mari terus gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, bangsa ini akan selamat.